Kemudian berfirmanlah Allah, "Jadilah benda-benda penerang pada langit untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari, dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada langit. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian. Jika pada hari pertama Allah telah menghadirkan sifat terangnya ke bumi, maka di hari keempat ini Allah menjadikan benda-benda penerang di langit. Benda-benda penerang tidak sama dengan terang yang sejati. Terang yang hadir pada hari pertama adalah terang kemuliaan Allah sendiri. Sedangkan terang yang hadir pada hari keempat ini adalah pancaran terang dari benda-benda penerang. Benda-benda penerang? Ya, coba sekarang lihatlah lampu yang ada di ruanganmu. Lampu itu adalah contoh dari benda penerang ciptaan manusia. Lampu itu baru dapat memancarkan terang apabila ada aliran daya listrik yang menjadi sumber energi baginya. Tanpa ada sumber energi, lampu tidak dapat memancarkan terang. Lalu, siapakah sumber energi dari benda-benda penerang yang ada di langit itu? Allah. Ya, Allah adalah sumber energi dari segala terang yang ada di semesta raya. Allah adalah terang yang sejati, terang yang kekal. Allah adalah Bapa dari segala terang. Dialah Allah yang tidak berubah. Tidak ada kegelapan di dalam dirinya. Jika hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga belum ada batas pemisah antara siang dan malam, maka Allah menjadikan benda-benda penerang ini sebagai pemisah antara malam dengan siang dan antara siang dengan malam. Inilah awal dari perhitungan waktu, kronos atau kronologi, yaitu waktu bagi manusia di bumi, waktu yang terus bergerak maju. Sistem perputaran dari benda-benda penerang yang Allah jadikan di langit menjadi dasar bagi pedoman perhitungan hari, bulan, dan tahun. Juga sebagai petunjuk dari arah mata angin, petunjuk datangnya musim, dan sebagai penentu jadwal dimulai dan diakhirinya suatu perayaan keagamaan, termasuk sebagai tanda untuk mengetahui terjadinya peristiwa penting. Salah satunya petunjuk kelahiran Kristus di Bethlehem. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Banyak istilah di Alkitab seolah menyimpulkan bahwa matahari itu terbit setiap pagi dari arah timur dan terbenam di arah barat pada petang hari. Sejak zaman dulu, orang-orang juga sudah melihat dengan mata mereka sendiri betapa aktifnya matahari setiap hari seolah berputar mengelilingi bumi. Padahal ilmu pengetahuan saat ini mengungkapkan bahwa ternyata bumilah yang berputar pada porosnya terhadap matahari. Bumi berotasi 24 jam sehari. Bumi juga berevolusi, berputar mengelilingi matahari selama 365 hari dalam setahun. Belum lagi, ilmu pengetahuan juga menemukan ternyata banyak bintang yang berukuran jauh lebih besar daripada matahari. Kalau begitu, apakah Alkitab itu salah? Alkitab tidak pernah salah. Alkitab menyampaikan pesan Allah dengan bahasa sehari-hari. Alkitab membahasakan apa yang dilihat oleh mata manusia secara langsung, sehingga orang-orang dari berbagai zaman dan latar belakang yang berbeda-beda, dengan bahasa yang sederhana mereka dapat mengerti apa pesan Allah lewat Alkitab. Contoh, saat Yosua minta Tuhan menghentikan matahari di atas Gibeon dan bulan di atas lembah Ayalon, peristiwa itu nyata terjadi. Kembali lagi,
Allah menaruh semuanya itu di langit untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Di Kejadian 1 ayat 14-19, matahari dan bulan tidak pernah disebutkan namanya. Karena di zaman itu, matahari dan bulan dianggap sebagai ilah. Padahal matahari dan bulan hanyalah benda penerang yang Allah jadikan. Sebagai benda penerang, matahari diperintahkan Allah untuk menguasai siang, dan bulan diperintahkan Allah untuk menguasai malam. Allah lah yang memberi perintah kepada mereka, karena Allah lah penguasa yang sesungguhnya. Allah adalah pencipta langit dan bumi.